Korupsi politik adalah korupsi melalui pemilu, pilpres, pilkada, undang-undang, peraturan, kebijakan. Itu korupsi politik. Sehingga demikian, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami, redaksi Akademik TV, dalam acara yang kita tunggu-tunggu, Scholar Table, yang menyajikan berbagai diskusi ringan tapi bermutu, semoga bisa menginspirasi bagi kita semua. Saya Bambang Hermanto, selaku host pada hari ini, didampingi oleh co-host kita, Mas Roni. Apa kabar, Mas Roni? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini, kita akan berdiskusi tentang korupsi politik dalam demokrasi yang liberal. Dan untuk mendiskusikan hal ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber, Bapak Abdullah Heha Mahua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang, Mas Roni. Ya, alhamdulillah, semoga Bapak sehat terus, Pak. Amin, 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 amin. Ya, yang begini masih semangat, Pak, ya. Semangat tetap ada, ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi, para pemirsa Akademik TV yang kami muliakan, berbicara soal korupsi politik di dalam bingkai demokrasi liberal, kita mengetahui bahwasannya memang kehidupan demokrasi bangsa kita terus dinamis berkembang. Dan dinamika ini semakin hari saat ini kita melihat bahwasannya arus reformasi membawa kita ke alam demokrasi yang semakin liberal. Dan salah satu side effect yang ada di balik demokrasi yang semakin liberal ini, kita sering menemukan korupsi yang sudah politik. Korupsi tidak lagi hanya berlangsung dalam kehidupan ekonomi, terkait dengan keuangan, tapi juga terhadap perilaku politik. Dan inilah barangkali yang akan menjadi inspirasi pemikiran bagi kita semua. Oke, Pak Abdullah Heha Mahua, kami ingin memulai diskusi kita hari ini dengan korupsi politik. Apa sih perbedaan korupsi politik dengan korupsi yang lain gitu? Korupsi keuangan dan lain sebagainya. Apa sebenarnya perbedaannya, Pak? Jadi di dalam Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi, di sana ada 30 perbuatan korupsi yang kemudian kalau dibagi dari pendekatan apa yang disebut dengan motif korupsi, ada yang disebut dengan humanism, korupsi karena kebutuhan, kedua corruption by greedy, korupsi karena serakah, yang ketiga corruption by opportunity, korupsi karena peluang, dan yang tiga BRT, semua ada korupsi. Itu apa ya? Ya, itu motif korupsi. Tapi kalau ditinjau dari target korupsi, maka pertama disebut dengan material corruption. Material corruption adalah korupsi yang hasilnya ada materi, uang, mobil, harta, kebun, rumah, istri, pacar, suami. Yang kedua, political corruption, korupsi politik. Korupsi politik adalah korupsi melalui pemilu, pilpres, pilkada, undang-undang, peraturan, kebijakan. Itu korupsi politik. Sehingga demikian, maka melalui kebijakan, melalui peraturan, melalui perundang-undangan, melalui pilpres, melalui pemilu, melalui pilkada, terjadi korupsi. Yang ketiga disebut dengan intellectual corruption, korupsi intelektual. Nah, korupsi intelektual ini biasa dilakukan oleh guru, dosen, ustadz, ustazah, kiai, romo, pendeta, yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, tapi disalahgunakan, disembunyikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Ini adalah korupsi politik. Di korupsi politik kita mulai lihat dari pilpres sendiri. Atau kita lihat dari Pancasila, sila keempat itu yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Jadi menurut sila keempat Pancasila itu demokrasi
demokrasi perwakilan, bukan demokrasi liberal. Kalau sekarang ada pilpres, pilkada, sampai pilkades, itu demokrasi liberal. Itu bertentangan dengan sila keempat, Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan. Jadi kita tahu bahwa demokrasi itu ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Sila keempat kita itu demokrasi perwakilan. Itu terjadi pada zaman Orde Baru, yaitu kita memilih anggota DPR, kita memilih anggota DPRD, kita memilih anggota MPR, maka MPR itu yang bersidang, karena mereka wakil kita, wa amruhum syura bainahum, perwakilan, memilih presiden, wakil presiden. Anggota DPRD provinsi, wakil kita di provinsi, mereka bersidang, bermusyawarah, memilih gubernur. Begitu juga tingkat 2 memilih bupati, wali kota. Nah sekarang ini tidak lagi langsung, jadi sudah termasuk demokrasi liberal. Misalnya, kita sadar atau tidak, negara kita itu sudah negara federasi. Kenapa negara federasi? Karena bupati, wali kota bisa langsung ke Jakarta, ketemu menteri, ketemu presiden, tidak perlu melalui gubernur. Pada zaman Orde Baru tidak bisa. Seorang bupati, wali kota mau ke Jakarta harus dengan seizin, sepengetahuan gubernur. Sekarang tidak. Kenapa? Dia tidak takut kepada gubernur karena dia merasa gubernur bukan atasan dia. Nah, dia tidak perlu takut dipecat apa karena gubernur tidak bisa memecat dia karena dia dipilih langsung seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu inilah skenario di mana Undang-Undang Dasar 45 dikorupsi melalui tahun 2000, 2001, 2002 di amandemen sehingga kemudian itu hilang, maka berlakulah pilpres, pilkada dan seterusnya. Disitulah kemudian terjadi korupsi politik. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa universitas, kenapa akademisi membiarkan seperti itu? Nah, ini yang tadi saya katakan intellectual corruption, korupsi intelektual. Korupsi intelektual ada korupsi yang dilakukan oleh para sarjana, para dosen, para akademisi, para guru, para ustadz, dan rokia dan sebagainya yang mengetahui bahwa itu salah, tapi dibiarkan, dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Nah, sekarang kita lihat, mulai paling tidak pada zaman 6 tahun terakhir ini, korupsi politik yang pertama itu adalah membubarkan, menghilangkan ratusan perda dengan ketetapan dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, menghapus, menghilangkan beberapa perda. Padahal perda itu disusun oleh DPRD, baik kabupaten, kota maupun provinsi, dari wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Terlepas dari pemilu itu curang atau tidak, tapi formal bahwa mereka disahkan dan kemudian mereka membentuk perda. Nah, perda ini berdasarkan keputusan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ada lebih 100 di. Nah, ini korupsi. Sehingga maka DPRD daerah ada pada dominasi pusat seperti itu. Kemudian beberapa tahun lalu kita lihat tentang bagaimana pembebasan pajak, yang itu kemudian korupsi politik yang dilakukan pada beberapa tahun lalu, di mana orang yang membawa uangnya luar ke luar negeri itu kan bukan hanya soal pajak, itu soal pidana. Tapi kemudian dengan undang-undang itu, maka kemudian mereka hanya kembali, kemudian bayar, ganti rugi, selesai. Padahal itu pidana, bukan perdata seperti itu. Nah, jadi akibat daripada korupsi politik, kemudian para pantaipan berpikir, ya udah, kita bayar aja. Maka pengusaha-pengusaha yang bersih, pengusaha-pengusaha yang jujur, berpikir kemudian, nggak apa-apa kita bayar pajak, nanti ada kemudian pembebasan dan seterusnya. Ini korupsi yang dilakukan setelah pembubaran perda atau penghapusan perda, maka kemudian tentang pembebasan pajak bagi partai-partai yang lagi. Kemudian setelah Pilpres ini menonjol beberapa korupsi politik. Yang pertama adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020 tentang COVID-19. Ini betul-betul korupsi politik yang sangat tidak ditemukan di bulan, tidak ditemukan di matahari, tidak disebutkan di galaks sama sekali. Karena dalam undang-undang itu disebutkan penggunaan dana APBN itu tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa dipetunkan. Di dunia ini, satu pelanggaran tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa dipetun.
Sehingga sekarang itu seenaknya saja melalui presiden dengan kepres menunjuk ini. Dan anehnya, bin ajaib, hak legislatif, hak budgeting, dan hak kontrol dan DPR itu dimutilasi. Sehingga demikian sekarang itu APBN suka hati saja mau dibuat apa. Dari 600 lebih triliun sekarang mau dijadikan 900 triliun. Nah seperti itu. DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah dalam kewenangan presiden. Nah pertanyaannya adalah kenapa DPR menyetujui perpu itu? Nah itu. Kenapa DPR menyetujui perpu itu yang hak mereka, hak budgeting diambil, hak legislasi mereka diambil, hak kontrol mereka diambil. Dan mereka biarkan setuju. Sebab ini yang disebut dengan luar biasa korupsi politik, yang disebut oligarki. Yes. Mana partai besar yang tidak punya dana? Mana partai besar yang tidak punya alat komunikasi? Katakanlah misalnya Nasdem punya Metro, kemudian Golkar punya TV One dengan SCTV, kemudian yang pendeta Cina itu siapa itu yang punya Ya artinya kita bisa mengambil ini di awal ini bahwasanya memang korupsi politik materi maupun intelektual itu sudah satu sebenarnya Pak Abdullah. Sudah satu, sehingga tadinya ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, sekarang sudah tidak ada, jadi satu. Ini yang disebut dengan oligarki. Jadi oligarki. Jadi kita tahu bahwa si kekuasaan itu ada monarki, tapi kemudian ada oligarki, yaitu sekelompok orang tertentu yang kemudian kita tahu mereka menguasai semua lini kehidupan. Nah, jadi kembali kepada oligarki tadi, anggota DPR diam begitu karena hasil survei KPK Pilpres Pemilu 2019 menemukan bahwa untuk menjadi anggota DPR pusat di Pulau Jawa, kalau dia seorang tokoh seperti Agi misalnya, atau UAS misalnya, sebagai tokoh yang dikenal seluruh, bukan hanya Indonesia tapi Asia Tenggara dunia, maka perlu 1 M untuk terpilih jadi anggota DPR pusat. Perlu 1 M. Itu tokoh seperti Agi, UAS itu perlu 1 M. Kalau dia bukan tokoh, maka itu minimal 10 M. Minimal 10 M untuk jadi terpilih. Nah, dia punya uang di mana 10 M? Maka disitulah datang sponsor, disitu datang taipan, disitu datang korporat untuk bisa membiayai mereka supaya terpilih. Bagaimana membayar utangnya? Salah satunya adalah dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan perda. Karena itu maka meskipun mereka tahu bahwa hak inisiatif mereka, hak budgeting mereka, hak kontrol mereka diperampok, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan 10 M, 20 M, 50 M? Itu luar biasa korupsi politik yang sekarang terjadi. Begitu juga misalnya dengan Undang-Undang Minerba. Kita tahu Undang-Undang Minerba itu dahsyat. Hanya untuk kelompok tertentu. Itu disahkan. Dan semua partai setuju itu. Kemudian Omnibus Law. Omnibus Law itu luar biasa. Habis semua. Kebijakan Pemda tidak ada lagi. Semua itu langsung dari presiden dengan kepres, menunjuk A, menunjuk B, dan seterusnya. Sekarang ini saja, Pak Bambang, untuk membangun suatu bangunan, itu harus ada izin terhadap AMDAL. Harus ada AMDAL. Itu saja kita tahu bagaimana korupsi terjadi luar biasa karena AMDAL itu. Dalam RUU Omnibus Law, itu tidak perlu AMDAL. Tidak perlu AMDAL. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau tidak ada AMDAL. Ada AMDAL saja, begini hari ini terjadi. Apalagi kalau tidak ada AMDAL. Jadi suka-suka aja membuat apa segala macam. Maka kemudian berarti perusahaan-perusahaan kecil, tenaga kerja, dan seterusnya, buruh, dan itu akan habis. Nah, ini beberapa contoh tentang korupsi politik yang poinnya berarti kita tangkap bahwasanya melalui kekuasaan dibuat berbagai regulasi yang memungkinkan seseorang untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Dan ini luar biasanya terjadi setelah reformasi gitu. Setelah reformasi ada amandemen, dan amandemen ini dimaksudkan justru untuk menghentikan KKN yang berlangsung lama di era Orde Baru, ternyata memunculkan korupsi baru. Lebih bahaya mana nih Pak Abdullah?
korupsi sekarang atau dahulu gitu. Jadi kalau pada Orde Baru itu disebut dengan executive heavy. Jadi kekuasaan berada pada eksekutif. Ada teori menyatakan bahwa power turn to corruption. Jadi kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Kekuasaan mutlak menjadi korupsi yang lebih dahsyat seperti itu. Jadi pada zaman Orde Baru, dari pusat sampai ke bawah. Maka yang korupsi itu adalah dari atas ke bawah, sampai ke wali kota, sampai camat dusun. Ketika amandemen menjadi Undang-Undang 2002, maka kemudian Presiden dan DPR sederajat, tidak ada lembaga tertinggi negara lagi, MPR itu sama derajatnya dengan DPR, maka kemudian akhirnya tidak ada pejabat negara yang tidak diseleksi oleh DPR. Apakah mau jadi Kapolri, mau jadi Panglima, mau jadi anggota MA, mau jadi pimpinan KPK, mau menjadi pimpinan MK, lembaga negara itu harus dites oleh DPR. Maka demikian, luar biasa kekuasaan DPR sehingga kalau zaman Orde Baru executive heavy, maka sekarang disebut dengan legislative heavy. Maka kalau dulu korupsi hanya pada eksekutif, sekarang ini korupsi di seluruh, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, sehingga ini yang disebut dengan korupsi politik yang merajalela di seluruh lini kehidupan berbangsa dan negara. Jadi tidak ada pilihan lain, kita adalah harus kembali ke Undang-Undang 45. Kalau kita mau menyelamatkan negara, harus kembali ke Undang-Undang 45. Kalau tidak, habis negara kita. Dan kita tahu, saya ingin tambahkan sedikit Mas Bambang, ketika 2002 amandemen undang-undang itu mantan rektor UGM itu jadi saksi mengatakan itu karung-karung uang dibawa ke Senayan. Karung uang. Uang dalam karung dibawa ke Senayan untuk bagaimana menggolkan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu bagaimana intervensi asing, intervensi pengusaha, intervensi konglomerat untuk mengubah undang-undang itu sehingga kemudian mereka bisa berkuasa leluasa seperti sekarang. Nah, coba Mas Bapak pikir saja. Mungkin Pak Roni ada pertanyaan, silakan Pak Roni. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Sebelum kita ada dua, tapi saya pertanyakan satu. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Friedrich Hayek, tokoh neoliberalisme yang dikutip saya baca di Guardian yang ditulis oleh George Membiet itu, bahwa dia pernah mengatakan begini, bahwa saya lebih suka saya condong kepada diktatoran liberal daripada ke arah pemerintahan demokratis liberalisme. Apakah yang terjadi sekarang ini yang kita sebut dengan kediktatoran liberal itu, Pak? Pertanyaan saya. Jadi ketika kejatuhan Khilafah 1924 oleh Turki karena kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka kemudian terjadilah penjajahan di seluruh dunia. Sehingga kemudian akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, kemudian demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini hasil daripada apa yang disebut dengan kapitalisme. Nah, kapitalisme itu adalah orang yang punya uang, kelompok berjuis, kemudian menentukan apa yang harus dia maui. Sehingga menjadi anggota dewan, anggota legislatif, apa saja menentukan. Sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut dengan demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal merupakan konsekuensi daripada kapitalis. Nah, maka kemudian Marx melihat bahwa kapitalisme itu mengutamakan kaum berjuis, orang kaya, orang harta. Maka menurut Marx harus yang utamakan adalah kaum proletar, rakyat miskin dan seterusnya. Maka lahirlah teori Marx komunisme sebagai antitesa terhadap kapitalisme. Tapi jangan lupa Mas Romi, bahwa kapitalisme dan komunisme, Das Kapital Max Weber dengan Marx, dua-dua itu Yahudi. Dua-dua itu Yahudi. Sehingga dengan begitu maka kemudian kita bisa paham bahwa karena dua-dua Yahudi, ya kepentingan mereka, sehingga rakyat tidak perlu apa segala macam. Nah, kalau misalnya diktator yang dianggap itu bisa lebih bagus karena apa? Seperti di Rusia atau Cina atau Korea Utara, dia bersifat top down. Dia bersifat top down sehingga kemudian itu harus laksanakan. Jadi semacam monarki, tapi dia bukan monarki dari keturunan atau raja, tapi monarki partai komunis dari atas ke bawah, sehingga kemudian orang bisa diperintah
dengan kekuasaan dari top down tersebut. Nah, baik kapitalis maupun komunis dua-dua bertentangan dengan Islam, Islam kalau komunis tidak mengakui hak individu, sedangkan kapitalis semaunya saja, bebas-bebaskan. Nah, Islam itu mengakui hak pemilikan individu, juga mengakui hak pemilikan orang banyak. Jadi dalam Islam, orang mau kaya siapapun kaya, dalam Islam ada sejarah tentang Abraham bin Auf, tapi cara memperoleh kekayaan, cara menggunakan kekayaan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, sedangkan kapitalisme dan komunisme itu bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga demikian, maka kalau sekarang itu dianggap bahwa demokrasi liberal, tapi kemudian demokrasi liberal dia diarahkan oleh oligarki, jadi sebenarnya juga hampir tidak ada beda, kan oligarki juga, sehingga itu juga otoriter, itu juga diktator, cuma berselubung di dalam demokrasi, yaitu ada pilpres, ada pilkada, semacam. Tapi saya berapa waktu pilpres 2019 saya masih di Lubuk Linggau, direktur pasca sarjana sana, terus kemudian seorang caleg itu datang ke satu musyola, dia kasih karpet. Kemudian hasil pemilu dia tidak terpilih. Ketika dia terpilih, dia datang lagi ke musyola, ambil lagi seperti itu. Jadi dalam demokrasi liberal seperti ini, maka orang tidak melihat visi misi seseorang, profesor, doktor, ke apa segala macam, tidak diperlukan itu. Yang diperlukan adalah wani piro, berapa saja. Itu persoalannya. Nah, ini jahatnya demokrasi liberal, tapi sebenarnya oligarki atau diktator sebenarnya, diktator politik seperti itu. Nah, sehingga tadi saya katakan salah satu jalan keluarnya adalah kembali ke 45 dengan memperbaiki mekanismenya. Misalnya waktu demokrasi Orde Baru itu gubernur, bupati, wali kota dipilih DPRD, DPRD mengajukan 3 calon ke presiden, kemudian presiden menentukan. Nah, kemudian bagaimana presiden menentukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, bisa saja nomor 3 yang diangkat, tentu dari mana UPT yang kecendana. Nah, jadi itu saja yang kita perbaiki, tidak boleh ada UPT, tidak apa segala macam, sehingga yang dipilih oleh DPR itu betul-betul keinginan rakyat. Contohnya begini, 2 tahun lalu KPK tangkap 43 anggota DPRD Kota Malang, 43 dari 45 ditangkap bareng berjamaah. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada sistem lama, Undang-Undang 45, maka kalau misalnya kalau di Pekanbaru anggota DPRD provinsi berapa 65. Jumlah anggotanya? 50. Kalau provinsinya 65. Ya? 65 provinsi. 65. Oke. 65 itu anggota provinsi, DPRD provinsi, 1 orang anggota DPRD disuap 1 M, berarti 65 M. Bagi konglomerat 65 M itu kecil. Tapi kemudian KPK bisa menangkap 65 anggota DPRD Riau. Seperti itu. Sehingga kemudian bisa. Kalau sekarang pilkada, KPK orang gila, mau tangkap 1 juta orang, 500.000 orang, itu tidak mungkin. Sehingga demi kepentingan untuk pemberantasan korupsi, kalau kembali kepada sistem lama, sesuai dengan sila keempat, maka itu lebih mudah. KPK boleh menangkap semua anggota DPRD yang disuap seperti itu, sehingga lebih mudah. Menarik, ini ya. Karena Bapak sudah menyinggung soal KPK nih, juga kepengalaman Bapak lama di KPK sebagai penasehat dan juga sebagai aktivis anti korupsi. Menurut Bapak, KPK sekarang ini kondisinya setelah undang-undang kemarin, itu kan banyak yang menyebut melemah gitu. Melemah. Ya, ini juga termasuk apa yang saya sebut tadi tentang korupsi politik. Iya. Nah, korupsi politik itulah yang kemudian bagaimana tadinya kan saya berharap bahwa teman-teman di PKS, di Komisi 3 akan bisa membela KPK. Tapi data fakta bahwa 36 anggota DPRD Komisi 3 bulat suara memilih Firly jadi ketua KPK. Coba bayangkan itu. Sementara sebelum pemilihan itu, pimpinan KPK yang kemarin, yang lalu itu mengirim surat ke DPR bahwa Firly ini mempunyai masalah KPK karena ketika menjadi deputi penindakan pelanggar kode etik. Sehingga kemudian tapi 36 suara itu bulat. Kenapa bulat? Karena Firly ini mantan deputi penindakan KPK. Jadi dia tahu
siapa anggota DPR bermasalah, sehingga kalau mereka tidak pilih dia, nanti kena seperti itu. Begitu juga di Pansel. Kenapa dia lolos di Pansel? Karena dia tahu Pansel itu anggota punya bermasalah, sehingga kemudian disinilah saling memenjara, saling menjerat, saling seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan korupsi politik. Nah, mereka menganggap saya asal ngomong saya, tapi buktinya baru 2 hari 3 hari lalu komite etik Dewas Pengawas menjatuhkan hukuman buat dia karena dia dari Palembang ke kampungnya itu naik helikopter seperti itu, yang itu jelas-jelas melanggar kode etik. Jadi itu terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Firly itu jelas, tapi DPR semua setuju pilih dia secara suara bulat. Nah, sehingga demikian, kenapa KPK demikian? Karena Perpu yang diajukan oleh Presiden Jokowi untuk mengubah undang-undang KPK itu disebut korupsi politik karena untuk mengamankan paling tidak 5 tahun lagi dia. Waktu Pilpres 2019 saya katakan bahwa saya kasihan sama Jokowi. Kalau dia lagi 2019 dia bisa ditangkap. Kenapa bisa ditangkap? Karena semua pembangunan infrastruktur dari Aceh sampai Papua itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Karena dia hanya menggunakan Kepres. Padahal dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, proyek yang nilainya di atas 200 juta itu harus ditender, Ini triliun rupiah, triliunan dari Aceh sampai itu pakai Kepres saja seperti itu. Nah, karena itu maka apapun caranya dilakukan harus terpilih. Maka kemudian KPK digunakan untuk bisa melindungi dia paling tidak untuk 2024. Tapi kan 2024 selesai kan? Selesai periode. Tapi bagaimana sudah 2024? Beliau pandai, cerdas. Maka anaknya jadi wali kota Solo. Ketika anaknya jadi wali kota Solo, maka kasus dia di Solo itu bisa terlindungi. Nah, karena itu saya katakan dalam satu artikel yang belum selesai saya tulis bahwa Jokowi menzalimi anak sendiri. Kenapa? Karena 2024 selesai Jokowi. Katakan anaknya terpilih, tapi Jokowi sudah tidak presiden lagi. Maka kemudian bisa diangkat kasus seperti itu. Atau misalnya dia 1 periode 5 tahun di Solo. Sudah itu tidak akan terpilih lagi. Karena sudah ditahu hubungannya dengan bapaknya seperti itu. Maka kemudian anaknya habis karier dia, karena masih dalam usia muda, sudah tidak bisa lagi mengembangkan karir. Dalam demokrasi liberal itu sah-sah saja, Pak. Karena semua orang berhak untuk dipilih, kan gitu. Ya, betul. Mungkin Pak Roni terkait KPK mungkin ada pertanyaan juga nih. Terkait KPK ini menarik. Saya ingin bertanya dulu. Ini kan kemarin yang pertama tentang mundurnya teman-teman, itu Febri Diansah dan kawan-kawan. Lalu yang kedua, Pak. Pertanyaan kedua saya, seberapa besar transliberalisme atau transkapitalisme ini mengganggu demokrasi di Indonesia sehingga kita menjadi begini, oligopoli politik itu terjadi. Ini kan karena kepentingan pasar, ini kan harus kita akui bahwa kepentingan pasar. Itu pertanyaan kedua, Pak. Yang pertama tentang Febri dan kawan-kawan, dan yang kedua tentang transnasional kapitalisme atau liberalisme masuk ke Indonesia. Mundurnya Mas Febri, Kahumas. Jadi di KPK itu PP 63 tahun 2005 tentang SDM KPK, itu pegawainya terdiri dari pertama pegawai tetap seperti saya waktu di sana, pegawai tetap. Yang kedua PNS yang dipekerjakan di KPK. Jadi apakah itu polisi, jaksa, auditi dan seterusnya. Mereka ini masa kerjanya 4 tahun di KPK. Kalau berprestasi dilanjutkan lagi 4 tahun. Kalau berprestasi dilanjutkan lagi 2 tahun. Jadi maksimal 10 tahun. Sudah itu mereka akan memilih kembali ke instansinya atau menjadi pegawai tetap KPK. Kalau mereka memilih jadi pegawai tetap KPK seperti Novel Baswedan, hilang kedudukannya status sebagai PNS. Kemudian jenis yang ketiga, pegawai KPK itu ada pegawai tidak tetap. Jadi itu setahun berdasarkan proyek tertentu seperti itu. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang KPK yang melalui Perpu yang tahun kemarin, maka pegawai KPK itu statusnya ASN. Nah, karena statusnya ASN, maka tidak bisa lagi mereka melakukan perlawanan atau menolak perintah atasan. Tidak bisa dalam Undang-Undang ASN. Kalau di Undang-Undang KPK dan kemudian PP tentang KPK dan kemudian Kode Etik dan SOP, saya ingat betul tertulis state dalam Kode Etik, pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu jelas. Jelas, Pak. Jadi kalau misalnya ketua KPK
atau wakil ketua atau deputi ada perintahkan buat ini, dia katakan wah ini salah Pak, bertentangan dengan peraturan undang, dia tidak boleh laksanakan. Dia wajib melawan atasannya seperti itu. Nah, sehingga demikian maka kalau dia laksanakan, dia kena melalui kode etik seperti itu. ASN tidak bisa Wan mengatakan oh tidak bisa Pak, nggak bisa. Apa namanya di ASN siap laksanakan. Nah, siap laksanakan. Nah, itulah maka kemudian sekarang mereka yang pegawai tetap ya seperti apa namanya mantan jubir KPK siapa sih Febri itu dia pegawai tetap seperti saya, apalagi dia mantan apa namanya ICW yang hampir seumur hidupnya itu berbicara melakukan tentang korupsi, maka itu bertentangan dengan nurani dia. Bagaimana saya harus melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundangan atau bertentangan dengan nurani? Maka kemudian ada 37 orang yang berhenti itu. Kemudian yang PNS seperti Novel berapa tahun lalu dia mau mengundurkan diri dari polisi. Saya beritahu dia, Anda itu calon jenderal. Pikir baik-baik. Dia bilang, Pak, saya sudah istihara, Pak. Saya kalau kembali ke polisi juga nanti tidak ada gunanya, Pak. Lebih baik saya berhenti dari polisi saja. Dia memilih untuk tidak jadi jenderal agar supaya tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nuraninya, dengan agamanya, dengan peraturan perundangan yang ada. Maka kemudian dia berhenti dari apa namanya polisi dan jadi pegawai tetap. Nah karena itulah maka kemudian terjadilah penganiayaan terhadap diri dia itu karena dianggap dia melawan kepada institusinya, dianggap memalukan institusinya, dan dia dengan teman-temannya menangkap jenderalnya, maka kemudian terjadilah seperti itu. Jadi oleh karena itu maka memang sebagian beberapa pegawai KPK itu biasa curhat ke saya setelah saya sudah pensiun. Saya hanya katakan buat mereka bahwa jangan lupa pimpinan itu cuma 4 tahun. Anda sampai pensiun di KPK. Jadi Anda tetap harus istiqomah, jaga SOP, jaga kode etik, integritas. Nah, ada yang bertahan seperti begitu. Tapi kalau ada yang tidak bisa bertahan, ya mereka memilih untuk keluar. Dan ini berbahaya sekali karena akhirnya itulah yang saya katakan ketika Perpu tentang Undang-Undang KPK itu sebenarnya bukan melemahkan. Di ELC saya katakan, Undang-Undang KPK yang baru itu bukan melemahkan, tapi mematikan. Jadi, ya, secara bertahap kemudian akan mati. Kenapa? Nanti akhirnya kemudian KPK itu tidak beda dengan kepolisian dan kejaksaan. Ketika KPK sudah sama dengan kepolisian dan kejaksaan, kemudian anggarannya besar, tugas sama, akhirnya rakyat berpikir, loh ngapain ada KPK lagi? Sama juga dengan polisi, sama juga dengan jaksa tugas, ya udah bubarkan saja KPK. Jadi itu apa namanya? Kalau dalam bahasa orang kampung saya, orang Ambon atau orang Medan, bubarkan KPK. Tapi kalau karena presidennya orang Solo, maka orang Solo mengatakan melemahkan KPK. Sebenarnya itu bahasa untuk membubarkan. Kalau orang Ambon, orang Medan bilang bubarkan. Nah, tapi orang Jawa mengatakan bukan membubarkan, tapi melemahkan. Yang melemahkan tahap berikutnya ya bubar seperti itu. Nah ini bahaya sekali. Kalau KPK sudah tidak ada, ya saya tidak tahu lagi bagaimana nasib bangsa dan negara ini. Oke, sehingga saya khawatir 2045-2060. Nah, ya. Bagaimana? Yang kedua tadi transnasional liberalisme kapitalisme yang masuk. Oh iya. Ya, oke. Ya, jadi korupsi itu disebut kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Indikator pertama dengan extraordinary crime adalah bersifat transnasional. Jadi korupsi itu sekarang transnasional. Jadi bukan di Riau saja, bukan di Jawa saja, bukan di Asia Tenggara saja, tapi seluruh dunia bersifat transnasional. Beberapa tahun yang lalu Panama Papers menerbitkan berita ada berapa ratus orang Indonesia yang uangnya disimpan di Swiss, di Hong Kong, di mana-mana jadi bersifat transnasional. Sehingga dengan begitu maka kapitalisme. Sebenarnya Cina itu komunis cuma ideologi, tapi ekonomi sudah kapitalis. Berapa tahun lalu saya datang ke Beijing, saya bilang, ya Allah, ini bukan komunis. Bagaimana pencakar langit, kemudian mobil-mobil mewah, apa segala. Nah, jadi komunisme sebagai ideologi itu hanya sebagai dokumentasi, tapi ekonominya sudah ekonomi kapitalis. Nah, sehingga kemudian globalisasi melalui kapitalisme ini, sehingga akhirnya kemudian menguasai semua juru. Ada World Bank, kemudian ada IMF yang
konsep dia ketika Orde Baru sampai sekarang itu membantu apa? Sebenarnya itu kan bukan membantu. Coba Mas Roni kalau di kampung itu ada yang apa? Kasih pinjaman apa itu? Rentenir. Rentenir. Nah, kalau tidak ada orang di kampung Mas Roni atau Mas Bambang tidak mau terima rentenir itu, survive enggak rentenirnya? Tidak kan? Dia akan makan modalnya sampai habis. Begitulah. Begitu bank. Nah, bank, apakah itu World Bank, apakah itu IMF, kalau tidak ada negara yang pinjam uangnya, dia makan uangnya sendiri. Jadi sebenarnya dia bukan bantu, kita yang bantu dia. Kita aja yang goblok, tidak tahu kok kita bantu dia sebenarnya itu. Coba, kita punya bunga utang sekarang. Bunga utang kita sekarang itu kalau zaman SB, saya ingat rata-rata cuma 100 M. Rata-rata. Bunga utang. 100 triliun ya? 100 M, apa namanya, 1 tahun, bunganya. Nah, hari ini itu 250 lebih M. Nah, sehingga untuk membayar bunga saja kita harus utang lagi untuk membayar bunga. Belum pokoknya. Pokoknya itu kan 5.000 lebih triliun. 5.000 lebih triliun utang itu. Yang itu sampai 2045, 2050 baru bisa lunas. Itu pun kalau Indonesia masih ada 2050. Kalau sudah tidak, saya tidak tahu bagaimana. Nasib anak cucu kita sebetulnya. Nah, jadi globalisasi di bidang kapitalis, globalisasi di bidang politik seperti demikian. Sehingga kita lihat bahwa dalam bidang politik tidak ada presiden di dunia yang terpilih tanpa restu Washington. Tidak ada. Siapa saja harus restu Washington. Nah, ketika restu Washington berarti harus ada lobby Yahudi. Maka Anda lihat sekarang kenapa Arab Saudi kemudian membebaskan Israel terbang di atas udara Arab Saudi. Karena pangeran yang sekarang itu punya kasus di Amerika. Sehingga akhirnya kalau disidangkan nanti di Amerika, dijatuhi hukuman berbahaya. Nah, hanya lobby Yahudi yang bisa membuat Amerika tidak menjatuhkan hukuman kepada pangeran. Itulah sebabnya kemudian terjadilah seperti mau akar-akaran dengan Yahudi sehingga kemudian Israel dibenarkan terbang di atas lapang udara. Nah, ini lobby Yahudi, globalisasi di bidang politik, di bidang ekonomi, sehingga karena itu maka sebagai seorang muslim, walan tarda ankal yahud wan nasar hatta tabi millatahum. Al-Baqarah 120 itu jelas mengatakan millah itu tidak murtad, millah itu kiblat. Jadi kita sholat, kita saum, kita haji, kita umrah dan seterusnya, tapi bagaimana sistem ekonomi kita, kapitalisme, sistem politik kita gimana, pendidikan kita bagaimana. Jadi itu sudah millah seperti itu. Nah, sehingga sekarang ini di pengajian rame, salat Jumat rame dan seterusnya, tapi ketika pilkada, pilpres, pilih PDIP. Nah, jadi kemana itu pengajiannya, kemana itu salatnya, pilih partai sekuler seperti itu. Nah, itu contoh ilustrasi. Jadi itu persoalan kapitalisme dan dengan kondisi Indonesia sendiri, oligarki itu disebabkan oleh transnasionalisme ekonomi liberal tadi. Oh iya, ya kan begini, misalnya contoh begini, ilustrasi. Singapura, saya 5 tahun di Singapura, jadi saya tahu betul. Singapura itu sekarang punya pasir saja tidak, karena dia reklamasi sampai Laut Biru. Berarti nggak punya pasir lagi kan, reklamasi. Sehingga dia tidak punya sumber daya apapun, pasir saja nggak punya. Tapi Indonesia impor minyak dari Singapura. Logika apa yang dipakai? Logika apa yang dipakai? Indonesia impor minyak dari Singapura. Oh, dia punya pasir aja nggak, apalagi punya minyak. Tapi kita impor. Nah, ini yang disebut dengan globalisasi kapitalisme, globalisasi politik dan seterusnya, sehingga kalau misalnya impor apa saja atau khususnya minyak dari Singapura, maka ada fee kan. Apa fee-nya itu ke menteri, fee-nya itu kepada dirjen, fee-nya itu ada fee. Jadi kalau diputuskan hubungannya, maka kemudian Singapura tidak dapat pemasukan, orang-orang terkait dari instansi di Indonesia itu juga tidak akan dapat bonus dan seterusnya. Misalnya di Kementerian Lembaga Negara tahun 2005 KPK sudah mengajukan konsep reformasi birokrasi. Ditakdirkan saya diminta oleh pimpinan untuk merumuskan setelah mereka sampaikan pokok-pokok pikiran di depan Presiden SBY
maka kemudian saya diminta untuk merumuskan, maka saya ajukan konsep reformasi birokrasi berdasarkan petunjuk dari pimpinan KPK 2005 itu, yaitu SDM, remunerasi, IT, dan pengelolaan aset daerah, aset negara. Sampai hari ini, dari 2005 sampai sekarang sudah 15 tahun, belum sampai 10% dari kementerian, lembaga negara, Pemda yang melaksanakan reformasi birokrasi itu. Kenapa? Karena kalau itu dilaksanakan, maka apa yang dianggap sebagai rezeki oleh pejabat tertentu, itu akan hilang. Itu akan hilang. Nah, karena itu maka tidak mau itu reformasi birokrasi berjalan seperti itu. Nah, begitu juga sering saya katakan bahwa di Jakarta ada jambu Bangkok, ada pepaya Bangkok, ada ayam Bangkok, dan semacamnya Bangkok. Di Bangkok tidak ada durian Jakarta, tidak ada jambu Jakarta, tidak ada pepaya Jakarta. Padahal Thailand itu kondisi geografi, kondisi iklim itu sama dengan Indonesia. Thailand itu luasnya hampir sama dengan Pulau Sumatera. Ya. Tetapi mereka bisa impor bermacam buah, kita tidak. Padahal ilmunya sama. Nah, di situlah yang disebut dengan korupsi politik. Kalau misalnya kita tidak lagi impor dari Thailand, kita punya sendiri di Pekanbaru itu kan di Riau kan banyak pohon, kelapa sawit semacam. Nah, kalau misalnya kita bisa mengekspor tidak perlu impor, maka orang yang mendapat fee bagian komisi itu hilang. Maka karena itu tetap saja seperti demikian. Jadi pengaruh globalisasi itu dahsyat sekali, sehingga dengan demikian maka kalau kita mau menjadi 10 negara terkuat di dunia tahun 2030, teman-teman di MPUI, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, menyiapkan program 2030 bagaimana Indonesia menjadi 10 negara besar. Itu adalah harus kembali kepada masing-masing individu, keluarga misalnya, belanja di tetangga. Belanja di tetangga. Nah, kalau tetangga, warung tetangga itu kan dapatnya juga dari mall-mall kan, dapat tuh. Maka kita langsung kepada petani, nelayan, agar supaya langsung dengan warung-warung tetangga. Jadi tidak melalui mall dan seterusnya. Kemudian konversi tabungan kita ke logam mulia. Apakah perak, apakah emas? Kalau Mas Bambang mau kasih istri kalung apa semuanya, ya beli dia. Kalau sudah banyak, simpan aja. Sewa berangkas di bank syariah, simpan di situ seperti itu. Nah, baru kemudian bisa mempengaruhi. Yahudi itu, Israel itu tidak takut unjuk rasa 7,5 juta di Monas itu, mereka tidak takut sama sekali. Kalau duitnya semua sama mereka, Prof. Yahudi itu cuma takut 2 hal. Pertama, umat Islam itu salat subuh seperti salat Jumat. Mereka takut itu. Karena mereka itu pelajari hadis, mereka pelajari ayat Quran sebenarnya. Yang kedua, blokade ekonomi. Nah, semua bank di dunia itu punya Yahudi. Bahkan Bapak Mas Bambang, Roni, mungkin kaget. BI itu bukan punya kita. Waktu merdeka, BI punya kita yang dibentuk oleh Pak Sabri Pranegara. Tapi waktu perjanjian penyerahan kedaulatan, itu Belanda memberikan syarat. Boleh diakui kedaulatan kita kalau utang-utang Belanda itu ditanggung. Utang-utang POC itu ditanggung oleh Indonesia. Maka itulah jadi garanti. BI itu jadi garanti untuk bisa kemudian. Maka kemudian BI itu sekarang itu bukan milik pemerintah Indonesia, itu milik seorang Yahudi. Seperti itu. Ya, menarik nih Pak Abdullah Hamahwa, karena memang waktu kita masuk ke sesi terakhir, agak terbatas. Kembali ke topik kita soal korupsi politik dan demokrasi liberal. Ini 2 hal yang sangat berhubungan sangat kuat. Menurut Pak Abdullah, apakah kita harus rubah demokrasi kita dahulu, baru kita bisa mengatasi korupsi politiknya, atau kita berantas korupsinya dulu, baru demokrasi ini akan berubah gitu? Seperti apa sebetulnya kondisi kita sekarang ini? Oke, jadi ada hadis yang mengatakan begini, mafhumnya begini. Kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat ontanya, jika dicuri, maka tidak dihudud, tapi ditakzir.
Dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh potong tangannya, tapi ditajiri putusan hakim. Kenapa? Karena pencuri itu dari rumah tidak berniat mencuri. Tapi mungkin belum sarapan, kemudian bulan tua, di jalan ada onta leluasa. Maka kemudian dia curi. Dari hadis itu lahir teori yang mengatakan bahwa kemungkaran, khususnya korupsi, penyebabnya karena dua. Niat dan kesempatan. Niat itu dengan individu yang melalui pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan adalah sistem yang diterapkan di keluarga, di pemerintahan, di masyarakat, negara, politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi untuk menyelesaikan bangsa kita, dua saja. Pertama, memperbaiki pendidikan nasional. Karena niat itu harus dibangun melalui pendidikan nasional. Yang kedua, kesempatan kita perbaiki sistem. Nah, sistem tadi saya sudah katakan tentang reformasi birokrasi. Nah, kalau reformasi birokrasi itu kita lakukan, katakan kalau dari 2005 belum laksana, tapi kita bertekad sekarang 2020, maka saya hitung 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, itu bisa tercapai, selesai 2045. Kalau reformasi birokrasi dilaksanakan. Nah, saya mau singgung sedikit tentang pendidikan nasional. Kita lagi 10 menit ya? Iya, sekitar 10 menit lagi, Pak Abdul. Lebih dapat itu. Iya, 10 menit. Ya, lebih sedikit apa? Pendidikan nasional kita itu saya lihat 4 indikator gagal pendidikan nasional. Yang pertama terjadi krisis korupsi, yang kedua krisis narkoba, yang ketiga krisis keluarga, yang keempat krisis law enforcement, penegakan hukum. Krisis korupsi pertama, dari 2004 sampai sekarang ditangkap KPK 1.120 orang. Dari 1.120 orang yang ditangkap KPK itu 86% sarjana. S1, S2, S3, profesor, guru besar. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor, kan 86% itu sarjana. Nah itu. Akibatnya maka Human Development Index manusia Indonesia sekarang itu zaman SB kita urutan kelima di Asia Tenggara, urutan keempat di Asia Tenggara. Sekarang kita mundur lagi satu langkah ke bawah menjadi urutan kelima. Jadi Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, baru Indonesia. Ya, kalau waktu SB kita di atas Filipina, jadi Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, baru Filipina. Sekarang kita mundur lagi turun ke bawah. Nah, tingkat persaingan internasional kita itu berada urutan 88 dari 150 negara. Makin apa? Seperti itu. Itu karena pendidikan nasional kita. Yang kedua, krisis narkoba. Data-data di BNN sekarang ada 3,5 juta yang menggunakan narkoba. Dari 3,5 juta itu 500.000 yang sakau. Artinya kalau tidak menggunakan itu 1 atau 2 hari bisa bunuh orang, bisa apa semacam untuk mencuri apa untuk bisa seperti itu 500.000 orang. Tetapi yang paling dahsyat data-data BNN hari mengatakan bahwa 1 hari 33 orang meninggal di Indonesia, seluruh Indonesia 33 orang 1 hari meninggal rata-rata karena narkoba. Itu luar biasa. Yang ketiga krisis keluarga. Krisis keluarga luar biasa. Negara mau menghancurkan satu negara lain, maka pertama dilakukan adalah menghancurkan keluarga. Dan itu keluarga kita sekarang dihancurkan. Data dari lembaga survei, 3 lembaga survei di Jakarta, Jogja, dan Surabaya menemukan bahwa 47% siswi-siswi SMP, SMU di seluruh Indonesia tidak gadis lagi, 47%. Dan 57% mereka mengakses situs porno. Seperti itu. Hasil penelitian itu juga menemukan bahwa tempat yang aman untuk melakukan hubungan seks pasangan muda-mudi yang bukan suami istri, di hotel, bukan di penginapan, tapi di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak kerja, ibu kerja, abang, kakak, adik pergi sekolah, maka tempat yang aman itu ada di rumah sendiri pada waktu seperti itu. Ini luar biasa, krisis keluarga. Terakhir tentang keluarga ini, data-data di Kementerian Agama menyebutkan setiap tahun perceraian itu 13%. Dari pernikahan setiap tahun 13%. 13% dalam ilmu penelitian itu luar biasa, 13% perceraian. Dari 13% perceraian itu 70% gugatan cerai. Nah, artinya bahwa naudzubillah min zalik, istri Mas Bambang, istri Roni yang menunggu dia itu karena Mas Bambang kasih uang jajannya 1 hari kepada istri cuma 5 juta, mestinya 10 juta 1 hari. Nah, mobil yang dikasih cuma mobil Avanza, mestinya mobil Mercy begitu. Shoppingnya cuma di Jakarta, mestinya di Singapura, di Hong Kong, dan seterusnya. Nah, itu kondisi luar biasa. Yang terakhir adalah law enforcement.
kita lihat bahwa Habib Bahar, saya menghadiri persidangan di Bandung, dia dituduh menganiaya 2 pemuda. 3 hari kemudian ditangkap, kemudian dipenjarakan, diadili, jatuh hukuman 4 tahun, bla bla bla. Novel Baswedan 3 tahun kemudian mata kirinya itu sudah tidak berfungsi, total mata kiri. Mata kanan itu 30% tinggal, sehingga dia pakai alat pembantu seperti itu. Itu 3 tahun baru ditemukan pelakunya, dan kemudian dituntut 1 tahun penjara. Nah, kemudian jatuh hukuman 1 dan 1,5 tahun. Di Palelawan itu Riau ya, Palelawan. Nah, Palelawan bulan Januari yang lalu, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi orang yang terdakwa yang membunuh harimau. Jadi membunuh harimau di Riau itu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Nah, ini yang membutakan Novel Baswedan itu 1 tahun dan 1,5 tahun. Kenapa 1 tahun, 1,5 tahun? Karena kalau dituntut 2 tahun, maka dia dipecat sebagai ASN. Karena itu dikasih 1 tahun, 1,5 tahun, sehingga tidak dipecat dari ASN. Ini penegakan hukum yang luar biasa. Sehingga dengan begitu, maka kalau kita mau selamatkan kembali negara ini, kita perbaiki pendidikan nasional kita. Bagaimana cara pendidikan nasional kita? Kita kembalikan kepada wahyu pertama. Bagi pendidikan Islam, kembali kepada wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu menyebutkan tentang silabus, tentang kurikulum, tentang metode, tentang target pendidikan. Sudah ada di situ. Tapi karena kita tidak melakukan mengikutinya, maka pendidikan nasional kita seperti ini. Dari ibtidaiyah sampai UIN, dari SD sampai universitas, hasilnya seperti sekarang. Maka kemudian perbaiki pendidikan, kemudian perbaiki sistem tadi yang reformasi birokrasi. Kalau kita mulai dari instansi yang terkecil, kemudian untuk pendidikan mulai dari keluarga, ibda' binafsik, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka insyaallah pribadi jadi muttaqin, keluarga menjadi keluarga sakinah, maka desa sakinah, kecamatan sakinah, kabupaten sakinah, provinsi sakinah, negara sakinah, itulah baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Ya, artinya karena sudah tinggal 4 menit. Pak Abdullah bahwa persoalan kita hari ini tidak bisa kita selesaikan instan, tapi membutuhkan waktu yang panjang dengan mempersiapkan satu generasi dengan pendidikan yang benar-benar akan mengatasi persoalan korupsi itu sendiri. Kalau seandainya pendidikan kita berhasil, maka generasi yang akan datang insya Allah terpelihara dari korupsi, dan demokrasi pun akan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih yang tidak akan korupsi lagi gitu. Artinya kalau untuk yang masa sekarang mungkin udah terus jalannya nggak? Kalau untuk yang zaman sekarang gitu. Kalau yang sekarang udah nggak mungkin lagi dihilangkan ini. Karena pendidikan kita tidak laksanakan sistem yang saya katakan tadi berdasarkan Pancasila, maka seperti hari ini. Maka hari ini kalau kita mulai dari pendidikan rumah, maka kemudian anak kita mulai dari SD itu sudah diajarkan. Kalau ambil pensil adik, abang, minta izin dari adik dulu. Sudah ambil, kembalikan kepada adik. Jadi pendidikan anti korupsi mulai dari kecil. Kalau misalnya abang dikasih uang jajan 5.000, adik 3.000, adik lagi 2.000, nah kemudian dikasih kepada adik. Jangan disuruh belanja ke warung, kembali uang 2.000, dikembalikan uang 2.000. Jadi mulai dari kecil SD sudah dikembalikan. Sehingga kemudian ketika dewasa mereka tahu. Ya. Mungkin Pak Roni, begitu juga suami dan istri. Pak Roni, sebagai pertanyaan terakhir, silakan sesi kita malam ini. Harus penasaran, Pak. Ini sepertinya kok ada isolasi pengertian korupsi, Pak. Korupsi itu seolah-olah ada di sektor publik saja. Padahal kalau di Amerika kita kenal kasus Enron, World.com, itu kan kejahatan white collar crime yang dilakukan oleh swasta. Sehingga ini apa bukan karena kita mendasarkan korupsi ini pada logika pasar atau apa ini, Pak? Pertanyaan saya, seolah-olah ada isolasi korupsi, padahal itu kan korupsinya luar biasa yang dilakukan swasta. Bisa terjadi umpamanya bisnis tanah air, maksud saya jual tanah dan air ke Singapura gitu kan. Iya, sebenarnya ketentuan PBB tentang korupsi itu kita sudah masukkan, sudah dianukan di DPR, tapi itu belum ditransfer di dalam undang-undang positif. Jadi oleh karena itu maka KPK dalam buku saya yang Jihad Memberantas Korupsi itu juga saya minta supaya kemudian dalam amandemen undang-undang KPK itu dimasukkan bahwa KPK juga menangani swasta. Sekarang ini Undang-Undang 399 untuk tahun 2021 dan Undang Nomor 30 2002 tentang KPK. KPK hanya menangani penyelenggara negara,
penegak hukum atau pihak yang terkait. Sehingga demikian maka swasta tidak bisa ditangani oleh KPK, itu keputusan kejaksaan. Tapi kalau itu amandemen dimasukkan di mana KPK juga menangani swasta seperti Amerika atau ketentuan PBB yang sudah dimasukkan dalam undang-undang di negara kita, maka kemudian semua bisa ditangani oleh KPK seperti itu. Bahkan hari ini undang-undang juga membatasi KPK tidak bisa menangani TNI, TNI. Nah, saya biasa diundang ke Mabes Angkatan Darat atau di Kopassus untuk memberikan itu yang pesertanya itu kan kapten ke bawah, mayor ke bawah. Itu biasa mereka tanya, kenapa KPK tidak masuk ke TNI? Emangnya menurut KPK TNI tidak ada korupsi seperti itu. Itu peserta di TNI di markas besar. Saya bilang kalau mau begitu ubah dulu undang-undangnya, karena kita ada pengadilan umum, ada pengadilan agama, ada pengadilan tun, ada pengadilan militer. Nah, jadi kalau misalnya tentara juga dia di pengadilan umum, maka KPK bisa menangani militer seperti itu. Nah, jadi memang persoalannya adalah persoalan reformasi birokrasi, salah satunya adalah memperbaiki sistem undang-undang yang ada. Salah satunya adalah kembali ke Undang-Undang 45 asli, baru kemudian kita bisa menetapkan apakah perlu ada partai politik atau tidak, bagaimana persyaratan untuk menjadi partai politik, bagaimana menjadi anggota DPR, DPRD, Bupati, Gubernur, Kota, menurut Undang-Undang 45 dan yang pasal 29 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara agama, karena pasal 29 itu berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Karena itu maka sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu negara agama. Cuma kita yang tidak paham, tidak menyelundup karena pengaruh tadi korupsi politik, korupsi ekonomi, korupsi intelektual, maka kemudian terjadi penyimpangan yang luar biasa. Ini sudah jam 9:01. Apakah memang waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan Pak Abdullah, kita berharap persoalan korupsi yang begitu luas ini memang diskusinya tidak bisa sebentar. Karena memang kita durasi untuk penanganan kami bermohon lain kali waktu ada. Nanti diagendakan 2 bulan yang akan datang lagi. Yang penting Bapak kami doakan sehat. Amin. Selalu semangat menginspirasi bangsa ini sebagai guru kita. Amin. Sehingga aktivitas Bapak sebagai aktivis anti korupsi tidak pernah pensiun kan? Iya, betul. Jadi kalau sebagai pegawai tetap pensiun untuk melawan korupsi, untuk melawan segala kezaliman, insya Allah Pak Abdullah Hamahua tidak pernah pensiun. Inilah diskusi kita pada malam hari ini. Pak Roni, terima kasih sudah mendampingi saya. Kemudian kita juga berharap akan punya pertemuan yang akan datang bersama Pak Abdullah Hamahua. Mudah-mudahan kita diberi nanti kita bicara tema integritas. Yang akan datang kita bicara tentang integritas. Integritas di penegakan anti korupsinya, Pak, atau lebih umum ya? Bisa umum, bisa khusus juga integritas dalam menegakkan memberantas korupsi bisa. Sekali lagi terima kasih Pak Abdullah Hamahua. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat, diberkahi kita semua dan para pemirsa Akademik TV. Kami kembali mengajak Anda untuk terhubung selalu dengan cara menekan tombol lonceng, subscribe dan juga nanti insya Allah akan terhubung dengan tayangan-tayangan kami yang menginspirasi berikutnya. Terima kasih sekali lagi, lebih kurang mohon maaf. Saya Bambang Hermanto, Pak Roni Iriansah dari Redaksi Akademik TV. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.